Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Adi Pranata dengan NIM 210304223 dari Prodi Manajemen Reguler A semester 4 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Riau. Baik, di sini saya akan memperlakukan pemaparan beberapa materi dari mata kuliah Manajemen Teknologi dan Informasi dengan dosen pemampu Bapak Iqbal Ahmad, SEMM. Namun, perlu diketahui terlebih dahulu sejarah dari prodi yang saya ambil ini. Prodi Manajemen UMRI berawal pada tanggal 5 Juni 2008 berdasarkan SK Kemendiknas RI nomor 94 D-O-2008, di mana pada saat itu UMRI menjadi Universitas Muhammadiyah ke-39 yang berdiri di Indonesia. Mengawali berdirinya kegiatan belajar mengajar, UMRI bertempat di Gedung Dakwah Muhammadiyah yang berlokasi di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru. Sekaligus menandakan Universitas Muhammadiyah Riau dan Fakultas Ekonomi Bisnis berdiri di tanggal yang sama. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkembangannya yang sangat pesat dan didukung oleh banyak pihak, UMRI berhasil mendirikan area perkuliahan yang baru di Jalan Nangka Ujung, Mall SKA, yang mampu menampung lebih banyak kelas dan beberapa fakultas, salah satunya Fakultas FEB yang pada tahun 2014 turut pindah juga ke area perkuliahan yang baru yang pada saat itu disebut Kampus 2. Melihat dengan kemajuan yang sangat pesat ditunjukkan dengan semakin tingginya minat mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan di FEB UMRI, pada akhirnya UMRI dan FEB membuka program studi S1 Manajemen pada tahun 2017, di mana program studi ini juga meraih akreditasi B oleh BANPT pada tahun 2018. Hingga saat ini, FEB UMRI masih tetap menjadi fakultas dengan peminat paling tinggi di Universitas Muhammadiyah Riau. Lalu, mengapa saya memilih prodi manajemen? Ialah dengan melihat prospek kerja yang dibutuhkan pada dunia kerja saat ini yang sangat membutuhkan manajerial untuk menjalankan segala aktivitas ekonomi yang ada di masyarakat. Itu saya sangat tertarik mempelajari ilmu manajemen guna saya bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Lalu apa saja yang saya pelajari pada mata kuliah Manajemen Teknologi dan Informasi? Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang merupakan hasil dari gabungan jalur komunikasi berkecepatan tinggi dengan komputerisasi atau komputer, yang pada mana jalur komunikasi tersebut membawa video, suara, dan data. Teknologi informasi terdiri dari berbagai komponen seperti hardware dan software. Apakah itu hardware? Hardware adalah komponen yang juga perangkat keras. Di dalamnya terdapat input dan output. Perangkat input atau perangkat masukan adalah perangkat yang memiliki fungsi untuk memasukkan data ke dalam sistem komputer. Beberapa contoh perangkat inputan pada komputer. Yang pertama itu adalah keyboard. Keyboard adalah perangkat keras yang digunakan untuk mengetik huruf, simbol, dan sejenisnya. Yang kedua adalah mouse. Mouse adalah perangkat kecil yang berguna untuk menggerakkan pointer
dengan lebih efisien. Lalu ada namanya mikrofon. Mikrofon adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan suara agar diproses oleh sistem komputer. Dan lalu ada namanya scanner. Scanner adalah perangkat yang memiliki fungsi untuk menginput data seperti gambar. Lalu ada yang kedua namanya software. Apakah itu software? Software adalah perangkat lunak atau peranti yang berbentuk data program dan file digital yang bisa dibaca atau dipasang di dalam komputer. Software bisa juga disebut sebagai bagian sistem dalam komputer yang tidak memiliki wujud. Baik, lalu kita masuk ke materi pengambilan keputusan di level manajemen. Pengambilan keputusan merupakan suatu hasil dari proses mental dan kognitif yang membawa seseorang terlibat di dalam pemilihan sebuah rangkaian aksi dari beberapa alternatif pemecahan masalah yang ada. Semua proses pengambilan keputusan tentunya menghasilkan suatu keputusan final atau sudah dipastikan yang terbaik untuk diambil. Jadi di sini biasanya keputusan dibagi menjadi 3 tipe. Yang pertama adalah keputusan yang bersifat struktur. Merupakan keputusan yang rutin sehingga dapat membentuk sebuah program penyelesaian yang lebih struktur atau lebih terorganisir. Lalu yang kedua adalah setengah struktur, merupakan perpaduan antara keputusan terstruktur dan tidak terstruktur. Keputusan ini umumnya bersifat rumit dan membutuhkan analisis serta pengamatan yang lebih rinci serta lebih teliti. Lalu yang ketiga adalah struktur yang tidak beraturan atau tidak berstruktur, merupakan keputusan yang tidak dapat diprogram dan tidak selalu terjadi. Keputusan ini dapat menjadi atau terjadi di dalam manajemen yang tingkatnya lebih ke atas. Pada umumnya, suatu organisasi memiliki hierarki manajemen. Secara klasik, hierarki ini terbagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama adalah manajemen puncak, yaitu manajemen yang mengatur tentang masalah perencanaan dan keputusan yang diambil yang memiliki karakteristik untuk lebih ke strategis. Lalu yang kedua adalah manajemen menengah, yaitu menangani permasalahan pengawasan yang berfokus pada masalah administrasi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya. Lalu yang ketiga adalah manajemen operasional, yaitu manajemen yang berkaitan dengan kegiatan harian. Keputusan biasa yang disebut ini dengan keputusan operasional. Jadi dalam pengambilan keputusan ada suatu sistem yang disebut dengan sistem penunjang keputusan atau Decision Support System atau DSS. Adalah sistem penunjang keputusan, merupakan sistem yang dapat membantu pada saat pengambilan keputusan di dalam bisnis maupun di organisasi. Sistem penunjang keputusan dapat digunakan pada tingkat manajemen, operasional, operasi, dan perencanaan. Sistem penunjang keputusan juga bisa digunakan untuk membantu mengambil keputusan dalam masalah yang memiliki kemungkinan berubah dengan cepat. Sistem penunjang keputusan dapat berupa komputer ataupun tenaga manusia atau kombinasi keduanya.
Jadi, dalam komputerisasi ada yang namanya data. Jadi, data adalah bentuk informasi dengan bahasa tertentu yang telah diolah secara efisien, dapat berupa subjek tunggal maupun subjek plural yang digunakan dalam suatu proses tertentu. Contoh, data dapat berupa lembaran absensi mahasiswa dalam suatu perkuliahan. Data dapat berupa informasi yang berbentuk digital biner, khususnya yang terdapat pada media transmisi komputer masa kini. Ada pula data yang disebut sebagai data mentah, yang dimana merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menjelaskan data dalam bentuk digital yang paling dasar. Informasi adalah kesimpulan dari suatu data. Data adalah sekumpulan informasi yang tidak berkaitan, membuatnya tidak mempunyai makna sampai data tersebut telah dievaluasi. Sebelum data dapat menyampaikan sesuatu kepada penerima, maka data tersebut tidak berguna. Data dan informasi adalah dasar dari suatu pembentukan pengetahuan. Pengetahuan dapat kita artikan sebagai informasi yang valid, kontekstual, relevan, dan dapat ditindaklanjuti. Dalam definisi yang lebih sederhana lagi, pengetahuan adalah informasi yang dikodifikasikan. Selain itu, pengetahuan juga dapat diperlakukan sebagai objek yang dapat diperoleh, diintegritaskan, dan disebarluaskan sebagai komoditas dan menjadi produk yang dapat diperdagangkan. Pengetahuan juga dianggap sebagai informasi dengan makna yang terkandung di dalam setiap informasinya. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kurang dan kesalahan, saya mohon maaf. Mohon dimaklumin karena saya masih dalam masa pembelajaran. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.